Bang, saya beli rumah, cuman sertifikatnya masih sertifikat induk. Gimana nih Bang? Akan bermasalah nggak Bang? Oke ya, sip. Kita bantu jawab ya. Oke, jadi untuk sertifikat induk ataupun sertifikat hak milik itu pada dasarnya nggak ada masalah gitu ya, selama ahli waris tidak mempermasalahkan gitu ya, jelas ya. Jadi salah satu contoh misalkan rumah tersebut pemberian masih atas nama kakeknya gitu ya, kakeknya diwariskan ke anaknya, berarti masih menggunakan atas nama kakeknya. Nah, caranya gimana untuk pengurusannya, untuk balik nama ya. Jadi itu berarti harus turun waris 2 kali ya, turun waris 2 kali. Pertama turun waris dari kakek kita ke orang tua kita ya kan, itu pertama. Yang kedua dari orang tua kita ke kitanya gitu ya. Itu kalau masih sertifikat induk seperti itu kasus banyak terjadi seperti itu ya, tapi pada dasarnya nggak ada masalah gitu ya, cuman balik turun warisnya 2 kali. Terus untuk proses turun waris atau balik nama ya, itu ahli waris harus mengetahui semuanya ya, harus mengetahui dan menyetujui. Misalkan ahli waris ada 5, dia harus mengetahui semua dan menyetujui semua bahwa tanah tersebut dijual gitu ya. Jadi jangan sampai pihak pembeli nanti dipersulit untuk pengurusan sertifikat, kadang itu terjadi gitu ya. Makanya alangkah baiknya untuk penjualan tanah ataupun rumah yang masih sertifikat induk ya, alangkah baiknya ditawarkan ke ahli waris dulu, kira-kira ada yang berminat atau enggak, ada yang keberatan atau tidak seandainya itu terjual itu ya. Takutnya ada yang keberatan, jadi kalau ada yang keberatan sebaiknya diutamakan dulu ke ahli waris gitu ya. Tapi seandainya mereka sudah mempersilahkan, menyetujui untuk diperjualbelikan ke pihak lain ya nggak ada masalah, ke orang lain ya nggak ada masalah, itu sah-sah aja. Tapi dengan catatan ahli waris seluruhnya menyetujui dan mengetahui, kemudian bersedia dimintakan tanda tangan dan fotokopi KTP ataupun KK ya. Jadi seperti itu. Jadi nantinya dari pihak calon pembeli tidak akan mengalami kesulitan dalam